Selamat datang di Top 10 Dalam Bahasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 pemimpin terkejam yang kita harap tidak pernah lahir karena mereka membunuh jutaan orang. Nomor 10. Idi Amin Dada adalah seorang perwira militer Uganda yang menjabat sebagai presiden ketiga Uganda dari 1971 hingga 1979. Ia dianggap sebagai salah satu penganiaya paling brutal dalam sejarah. Pemerintahan Amin dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela, termasuk represi politik, penganiayaan etnis, dan pembunuhan di luar proses hukum, serta nepotisme, korupsi, dan salah urus ekonomi yang parah. Pengamat internasional dan kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa antara 100.000 hingga 500.000 orang tewas di bawah rezimnya. Pada 19 Juli 2003, ia koma dan hampir meninggal di rumah sakit di Jeddah. Dia memohon kepada Presiden Uganda, Yoweri Museveni, untuk mengizinkannya kembali ke Uganda selama sisa hidupnya. Namun, ia harus menanggung semua dosa-dosanya. Akhirnya keluarga Amin memutuskan dukungan hidup Amin dan ia meninggal di rumah sakit di Jeddah pada tanggal 16 Agustus 2003. Nomor 9. Pol Pot. Ia adalah seorang revolusioner dan politisi Kamboja yang memerintah Kamboja sebagai Perdana Menteri Demokratik antara tahun 1975 dan 1979. Secara ideologis, ia adalah seorang Marxis-Leninis dan seorang Khmer nasionalis. Ia adalah anggota terkemuka Gerakan Komunis Kamboja dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Kampuchea. Di bawah pemerintahannya, Kamboja diubah menjadi satu negara komunis. Berusaha menciptakan masyarakat sosialis agraris yang ia yakini akan berkembang menjadi masyarakat komunis. Pemerintahan Pol Pot secara paksa memindahkan penduduk perkotaan ke pedesaan untuk bekerja di pertanian kolektif. Mengejar egalitarianisme total, uang dihapuskan dan semua warga negara dipaksa mengenakan pakaian hitam semua. Pembunuhan massal terhadap lawan pemerintah ditambah dengan kekurangan gizi, perawatan medis yang buruk, menewaskan antara 1,5 hingga 2 juta orang, kira-kira seperempat dari populasi Kamboja. Sebuah proses yang kemudian disebut genosida Kamboja. Pada tanggal 15 April 1998, Pol Pot meninggal dalam tidurnya karena gagal jantung. 3 hari kemudian istrinya mengkremasi tubuhnya di atas tumpukan ban dan sampah menggunakan upacara pemakaman tradisional Buddha. Nomor 8. Saddam Hussein. Ia adalah seorang politisi Irak yang menjabat sebagai Presiden kelima Irak dari 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Saddam secara resmi mengambil alih kekuasaan pada 1979 meskipun ia telah menjadi kepala de facto Irak selama beberapa tahun. Ia menekan beberapa gerakan, terutama gerakan Syiah dan Kurdi yang berusaha menggulingkan pemerintah atau memperoleh kemerdekaan, dan mempertahankan kekuasaan selama Perang Iran-Irak dan Perang Teluk. Pemerintahan Saddam adalah kediktatoran yang represif yang terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia. Total warga Irak yang dibunuh oleh Dinas Keamanan Pemerintahan Saddam dalam berbagai pembersihan dan genosida diperkirakan secara konservatif mencapai 250.000 orang. Invasi Saddam ke Iran dan Kuwait juga mengakibatkan dengan total 2 juta korban jiwa. Saddam digantung pada hari pertama Idul Adha, 30 Desember 2006. Eksekusi dilakukan di Camp Justice, sebuah pangkalan militer Irak di Kazimia. Nomor 7. Kim Il-sung adalah seorang politisi dan pendiri Korea Utara yang dia pimpin sejak berdirinya negara itu pada tahun 1948 hingga kematiannya pada tahun 1994. Dia memegang jabatan Perdana Menteri dari tahun 1948 hingga 1972 dan Presiden dari tahun 1972 hingga 1994. Ia berkuasa setelah berakhirnya pemerintahan Jepang pada tahun 1945, kemudian ia mengizinkan invasi ke Korea Selatan pada tahun 1950, yang kemudian memicu intervensi dalam pertahanan Korea Selatan oleh PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Ada ketegangan antara Kim dan pemerintah Cina. Pasukan PBB terpaksa mundur dan pasukan Cina merebut kembali Pyongyang pada bulan Desember dan Seoul pada bulan Januari 1951. Pada bulan Maret, pasukan PBB memulai serangan baru, merebut kembali Seoul dan maju ke utara.
Serangkaian serangan dan serangan balasan oleh kedua belah pihak diikuti oleh periode perang parit statis yang berlangsung dari musim panas 1951 hingga Juli 1953. Lebih dari 2,5 juta orang tewas selama Perang Korea. Selama pemerintahannya, Korea Utara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang luas. Kim Il-sung menghukum perbedaan pendapat melalui pembersihan yang mencakup eksekusi publik dan penghilangan paksa. Tidak hanya pembangkangan, tetapi seluruh keluarga besar mereka diturunkan ke peringkat Songbun terendah. Pada pagi hari tanggal 8 Juli 1994, Kim Il-sung pingsan karena serangan jantung mendadak di kediamannya di Hyeongsan, Pyongyang Utara. Kim Il-sung meninggal karena serangan jantung pada usia 82 tahun. Nomor 6. Leopold II adalah Raja Belgia kedua dari tahun 1865 hingga 1909. Ia membuat dirinya menjadi Raja Berdaulat Negara Bebas Kongo. Administrasi Leopold atas Negara Bebas Kongo ditandai dengan kekejaman, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Pada tahun 1890, ia dikenal karena tindakannya yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, menggambarkan praktik pemerintahan negara bebas Kongo. Tangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak diamputasi ketika kuota karet tidak terpenuhi dan jutaan rakyat Kongo tewas. Diperkirakan ia bertanggung jawab atas 1 juta hingga 15 juta kematian. Pada tanggal 17 Desember 1909, Leopold meninggal dan mahkota Belgia diberikan kepada Albert I. Iring-iringan pemakamannya dicemooh oleh orang banyak sebagai ekspresi ketidaksetujuan atas kekuasaannya di Kongo. Pemerintahan Leopold 44 tahun menjadi yang terpanjang dalam sejarah Belgia. Nomor 5. Heinrich Himmler adalah Reichsführer dari Südtirool dan anggota terkemuka Partai Nazi Jerman. Himmler adalah salah satu orang paling berkuasa di Nazi dan arsitek utama Holocaust. Di penghujung Perang Dunia II, Hitler mengangkatnya sebagai komandan militer dan kemudian komandan tentara pengganti dan jenderal berkuasa penuh untuk administrasi seluruh The Third Reich ketiga. Hitler mempercayakan Himmler untuk implementasi solusi akhir untuk Yahudi. 6 juta orang Yahudi tewas dalam Holocaust. Himmler juga bertanggung jawab atas 2 juta korban jiwa di Uni Soviet. Namun, Hitler kemudian melucuti Himmler dari posisinya dan memerintahkan penangkapannya. Himmler berusaha melarikan diri dari Reich ketiga dengan mengenakan seragam polisi lapangan rahasia dan mencukur kumisnya. Dilengkapi dengan surat-surat yang ditugaskan untuk Heinrich Himmler. Dia ditangkap oleh Rusia pada 20 Mei 1945 dan kemudian diserahkan ke Inggris. Kemudian dia mengakui identitasnya. 3 hari kemudian, pada 23 Mei 1945, Himmler bunuh diri dengan menggigit kapsul sianida yang disembunyikannya di mulutnya. Nomor 4. Joseph Stalin adalah seorang revolusioner Georgia dan pemimpin politik Soviet yang memerintah Uni Soviet dari tahun 1924 hingga kematiannya pada tahun 1953. Meskipun awalnya memerintah negara sebagai bagian dari kepemimpinan kolektif, ia akhirnya mengkonsolidasikan kekuasaan untuk menjadi diktator Uni Soviet pada tahun 1930-an. Ia adalah seorang komunis yang secara ideologis berkomitmen pada interpretasi Leninis tentang Marxisme. Stalin memformalkan ide-ide ini sebagai Marxisme-Leninisme, sementara kebijakannya sendiri dikenal sebagai Stalinisme. Menurut angka resmi, diperkirakan sebanyak 777.975 eksekusi yudisial untuk tuduhan politik dari tahun 1929 hingga 53. Namun, sejarawan memperkirakan jumlah korban jiwa dari rezim Stalin lebih dari 20 juta orang. Kesehatan Stalin memburuk menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Ia menderita aterosklerosis akibat merokok berat, stroke ringan waktu parade kemenangan pada Mei 1945, dan serangan jantung parah pada Oktober 1945. Stalin meninggal pada 5 Maret 1953 dalam usia 74 tahun. Dia diberi pemakaman kenegaraan dengan 4 hari berkabung nasional. Tubuhnya dikebumikan di Mausoleum Lenin dan Stalin sampai tahun 1961. Bahkan setelah meninggal pun korban jiwa masih berjatuhan.
Dalam upacara penghormatan kepada Stalin, sejumlah orang terinjak-injak sampai mati. Diperkirakan sedikitnya 109 orang tewas dalam kerumunan, meskipun jumlah kematian sebenarnya mungkin ribuan. Nomor 3, Adolf Hitler. Siapa sih yang gak pernah dengar nama pemimpin Jerman satu ini? Ia menjadi diktator Jerman dari tahun 1933 hingga 1945. Naik ke tampuk kekuasaan sebagai pemimpin partai Nazi, menjadi kanselir pada tahun 1933 dan kemudian mengambil gelar Führer und Reichskanzler pada tahun 1934. Selama kediktatorannya, ia memprakarsai Perang Dunia II di Eropa dengan menginvasi Polandia pada 1 September 1939. Ia terlibat erat dalam operasi militer selama perang dan merupakan pusat Holocaust, genosida yang memakan korban sekitar 6 juta orang Yahudi dan jutaan korban lainnya. Pada musim semi 1945, kepemimpinan Jerman bubar di tengah perbedaan pendapat internal. Göring dan Himmler berusaha menjauhkan diri dari Hitler dan mengambil alih kekuasaan. Dalam wasiat terakhir dan wasiat politiknya yang didiktekan di sebuah bunker Jerman bahwa pada tanggal 29 April Hitler menyalakan perang pada Yahudi internasional dan mendesak para pemimpin dan rakyat Jerman untuk mengikuti pengaturan ketat hukum rasial dengan perlawanan tanpa ampun melawan para peracun universal dari semua orang, yang ia maksud adalah orang-orang Yahudi. Keesokan harinya, Hitler bunuh diri dengan menelan kapsul sianida dan menembak kepalanya sendiri. Namun tubuh Hitler tidak ditemukan saat itu, sehingga muncul banyak teori konspirasi yang menyatakan bahwa Hitler selamat saat Berlin diserbu sekutu. Laporan mulai bermunculan bahwa Hitler terlihat di berbagai tempat. Bahkan, juga ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa Hitler meninggal di Indonesia. Menurutmu, mungkinkah Hitler mampir ke Indonesia? Nomor 2, Genghis Khan. Adalah pendiri dan Great Khan Emperor yang pertama dari Kekaisaran Mongol yang menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah setelah kematiannya. Dia berkuasa dengan menyatukan banyak suku nomaden di Asia Timur Laut. Penaklukan Mongol pada abad ke-13 mengakibatkan kehancuran yang tersebar luas. Tentara Mongol menaklukkan ratusan kota dan desa dan membunuh jutaan orang. Diperkirakan sekitar 11% dari populasi dunia menjadi korban, baik selama dan setelah invasi Mongol. Jika perhitungan ini akurat, peristiwa ini adalah tindakan pembunuhan massal paling mematikan dalam sejarah manusia. Sensus dari abad pertengahan menunjukkan bahwa populasi Cina anjlok hingga puluhan juta selama masa hidup Khan. Para peneliti memperkirakan bahwa Khan telah membunuh 3/4 penuh populasi Iran modern selama perangnya dengan Kekaisaran Kharazm. Khan meninggal pada Agustus 1227 saat jatuhnya Yinchuan yang merupakan ibu kota Xia Barat. Penyebab pasti kematiannya tetap menjadi misteri. Banyak rumor tentang kematiannya, mulai dari terbunuh dalam aksi melawan Xia Barat, sakit, jatuh dari kudanya, atau terluka parah karena berburu atau pertempuran. Nomor 1, Mao Zedong. Lahir pada tanggal 26 Desember 1893, ia juga dikenal sebagai Ketua Mao. Merupakan seorang revolusioner komunis Tiongkok dan bapak pendiri Republik Rakyat Tiongkok. Ia menganut ideologi Marxis-Leninis. Ia juga membuat teori, strategi militer, dan kebijakan politik sendiri yang dikenal sebagai Maoisme. Mao dianggap sebagai salah satu manusia paling penting di abad ke-20. Selama era Mao, Cina terlibat dalam Perang Korea, perpecahan Sino-Soviet, Perang Vietnam, dan kebangkitan Khmer Rouge. Dia memerintah Cina melalui rezim otokratis dan totaliter. Pemerintahan ini bertanggung jawab atas penindasan massal serta penghancuran artefak dan situs agama dan budaya. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas sejumlah besar kematian yang totalnya diperkirakan 40 hingga 80 juta korban. Kematian ini sebagian besar karena kelaparan, penganiayaan, kerja paksa di penjara, dan eksekusi massal. Namun, kesehatan Mao menurun di tahun-tahun terakhirnya dan diperparah oleh kebiasaan merokoknya yang berat. Ia juga menderita beberapa penyakit paru-paru dan jantung. Dia menderita 2 serangan jantung besar, satu pada bulan Maret dan satu lagi pada bulan Juli,
Kemudian yang ketiga pada tanggal 5 September 1976, membuatnya menjadi cacat. Dia meninggal hampir 4 hari kemudian pada tanggal 9 September 1976 pada usia 82 tahun. Terima kasih telah menonton Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like dan subscribe.